Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara penyuluhan dengan tema HIV. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruang tunggu Rumah Sakit Umum Purwokerto. Sebelumnya akan kami bacakan dulu susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua inti, dan yang terakhir penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke inti yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Dayani Widya Stuti, Sarjana Keperawatan Nurse, dengan tema HIV. Kepada beliau kami persilakan. Bu Dayani Widya Stuti, biasa dipanggilnya Bu Tuti. Biasanya sih mungkin ya Bu nama panggilannya. Saya adalah perawat di Rumah Sakit Umum Purwokerto dan saat ini tergabung dalam Dewan Pimpinan Komisariat PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Rumah Sakit Umum Purwokerto. Perkenalkan, saya mohon waktunya untuk Bapak Ibu semuanya. Hari ini kami dari tim Rumah Sakit Purwokerto akan menyampaikan penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat luas, dalam hal ini Bapak Ibu yang berada di Rumah Sakit Umum Purwokerto, untuk mengetahui apa sih HIV itu. Nanti waktunya akan saya sampaikan sekitar 10 menit untuk memaparkan, dan nanti kita lanjutkan untuk tanya jawab atau evaluasi dari Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang HIV/AIDS. Demikian sekumpulan gejala dari penyakit karena kekebalan tubuh yang menurun. Jadi pengertian dari HIV/AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang itu sifatnya mematikan ya Bu kalau tidak diobati, dan ini menyerang kekebalan tubuh manusia. Saat kekebalan tubuh manusia itu menurun, sekumpulan gejala penyakit bisa masuk, maka itulah yang dinamakan AIDS, begitu ya. Nah itu ada bentuk virusnya, dilanjut. Ya itu tadi singkatannya ya Bu. AIDS, bagus banget Bu pakainya bahasa. Penularan yang kedua itu dengan kontak langsung dengan darah atau produk darah. Itu bermacam-macam Bu caranya. Yang pertama ada karena transfusi. Transfusi yang ternyata darahnya itu mengandung HIV. Kemudian yang kedua karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Jadi jarum suntik yang dipakai berganti-ganti tapi tidak disteril. Itu biasanya digunakan pada pengguna narkoba atau pengguna tato yang tidak diganti jarumnya. Itu bisa menularkan apabila yang sebelumnya mengandung HIV. Kemudian yang ketiga, apabila petugas kesehatan yang tanpa sengaja terpapar atau tertusuk jarum, jarumnya sudah digunakan untuk pasien yang mengidap HIV. Jadi petugas tersebut berisiko untuk tertular. Untuk cara penularan yang selanjutnya adalah dari ibu ke bayi yang dikandung. Jadi kenapa sekarang semua ibu hamil untuk peraturan dari pemerintah wajib untuk dilakukan pemeriksaan HIV karena dikhawatirkan ibunya terkena HIV dan berisiko menularkan ke bayinya. Harapannya dengan pemeriksaan lebih awal ada pengobatan, penularan ke bayi akan minimal. Maka tadi itu ada beberapa cara penularannya. Yang selanjutnya adalah
HIV itu menular melalui bersalaman? Tidak ya Bu, karena HIV menular tadi kalau ada kontak cairan antara penderita ke orang lain, baik itu dari cairan vagina atau cairan sperma, kemudian ada dari darah. Ya, kalau dari ibu ke bayi, selain dari plasenta atau tali pusat, itu berisiko juga dari ASI. Jadi untuk bayi yang dilahirkan dari ibu yang terkena HIV, biasanya tidak boleh minum ASI-nya ibu. Jadi harus disambung dengan susu formula. Untuk tanda dan gejalanya, itu kalau sudah menimbulkan gejala itu demam lebih dari 3 bulan, itu biasanya hilang timbul. Demamnya tanpa sebab ya Bu, monggo. Demam tanpa sebab hilang timbul, nanti diobati turun demam lagi, ditambah lagi ada diarenya berlebihan lebih dari 1 bulan, itu pun tanpa penyebab. Kalau diarenya karena habis dahar pedas, berarti bukan AIDS ya Bu, bukan HIV. Kalau diare tanpa sebab berulang-ulang sudah diobati nggak sembuh-sembuh, itu juga salah satu tanda dari gejala. Yang ketiga, ada penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan. Jadi tidak ada sakit, tidak ada diet, kok tiba-tiba berat badannya turun drastis lebih dari 10%. Nah, itu dikhawatirkan ada gejala ke arah sana. Tapi kalau ibu yang gemuk kemudian program diet turun 10 kilo, nggak apa-apa ya Bu, itu bukan karena HIV. Kita menetapkan 3 tujuan atau 3-0 untuk penanggulangan HIV. Apa sih itu 3-0? Yang pertama, tidak ada infeksi baru HIV. Jadi kenapa penyuluhan selalu digalakkan ke masyarakat dan di pertemuan-pertemuan mungkin di ibu PKK, di remaja, di sekolah-sekolah, itu semuanya saran dari pemerintah, program dari pemerintah untuk diadakan penyuluhan, tujuannya supaya tidak ada infeksi-infeksi baru HIV. Oke? Yang kedua, tidak ada kematian karena AIDS. Jadi apabila yang sudah terinfeksi HIV kemudian dia mau berobat secara rutin sehingga tidak sampai terserang atau tidak sampai menjadi stadium AIDS. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi. Jadi karena penularannya lewat tadi yang saya sampaikan di awal, lewat kontak seksual, kontak darah, jadi tidak ada diskriminasi bahwa ini si A begitu ketahuan punya HIV, orang seluruh desa menghindari atau menggunjing atau mengucilkan, karena tidak semudah tertularnya flu yang hanya bersin tetangganya atau di depannya bisa tertular. HIV tidak semudah itu. Jadi tidak boleh ada diskriminasi untuk pasien-pasien yang sudah terdeteksi HIV. Jadi hubungan seksual yang berganti-ganti atau tidak setia, atau yang pasangannya mengidap virus HIV. Tepuk tangan untuk Ibu Sinta, Ibu Samini, dalamnya putih. Joko Mulyo, terima kasih Ibu Samini. Ada yang lain? Penyebabnya, gejalanya enggak. Kalau seseorang sudah kena AIDS, apa tanda-tandanya? Panas apa nih? Oh panas, terus apa lagi Mbak? Diare Mbak, mantul. Alhamdulillah.